Iya, Bapak punya usaha lain, katanya ada banyak, Pak. Banyak sih Ngomong-ngomong. enggak ya, beberapa ada steam mobil, ada properti, terus ada apa? Sekarang merambah ke hewan, merambah ke baju sekarang ya beberapa deh gitu. Banyak juga ya, tadi katanya dikit. Iya. Selamat datang di Dream Podcast. Tempat kita ngobrol santai yang penuh inspirasi bersama orang-orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamunya orang berpengaruh di Kota Bogor. Siapa lagi kalau bukan Bapak Oswald. Pengaruh apa itu? Berpengaruh banget pokoknya. Terlalu berlebihan ini. Boleh dong Bapak perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama gua Oswaldaya Theo DP. DP-nya? DP-nya apa, Pak? DP DP Persik. rumah bukan? Rahasia, Apa rahasia. DP Persik? Nggak boleh semua. Oh, rahasia. Iya. Gitu. Makasih ya udah diundang ke sini. Sama-sama, kita yang Tersanjung makasih, nih Pak. kita Mau nih. datang ke sini, tempat kita didatangin orang keren. Wow. Bener banget. Orang Bener-bener keren sekota Bogor katanya. orang tersibuk sekota Iya. Bogor juga katanya. Yang jadwalnya padat banget. Kalau ada waktu 25 jam dia 26 jam. Nah, Oh iya, benar. bener. Kok itu benar? Kalau itu ya. benar. Makasih ya, Pak, udah nyempetin waktu datang ke Iya. tempat sama-sama. kita ini. Kita bangga banget diundang di Dream Podcast nih. Waduh, luar Mau biasa. interogasi apa nih kita ini? Kita mau Iya. tanya-tanya banyak, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh banget. Boleh banget. Ayo, Syam, tanya, Syam. Dengar-dengar saking kerennya ini orang ya Kak ya. Dia itu udah kerja, banyak punya usaha, banyak juga hobinya. Boleh dong Pak di-spill usahanya apa aja, pekerjaannya apa aja. Oke deh, pekerjaan ya. Pekerjaan gua Tentara Nasional Indonesia. Waduh, Tentara guys. Gagang nggak guys? Kita Tentara apa Pak? Tentara TNI, Angkatan Laut. Angkatan Angkatan Laut. Laut. Berarti Laut. jago berenang ya, Pak ya? Jago banget. Apalagi kalau suruh tenggelam, jago kita. Gaya batu. Iya. Batu. Gitu pekerjaannya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Wow. Selain pekerjaan ini, Bapak punya usaha lain, katanya ada banyak, Pak. Banyak sih Ngomong-ngomong. enggak ya, beberapa ada steam mobil, ada properti, terus ada apa? Sekarang merambah ke hewan, merambah ke baju sekarang ya beberapa deh gitu. Banyak juga ya, tadi katanya dikit. Iya. Nah, awal bisa terjun ke dalam usaha itu gimana Pak ceritanya? Kebutuhan dapur. Itu waduh. sih kita terjun itu nggak munafik ya, kebutuhan dapur dan pengen upgrade diri keluar dari zona nyaman. Awalnya tuh itu pas mulai bekerja ya kan, apa ya, masa mau gini-gini aja gitu kan, kebutuhan dapur kita banyak gitu. Jadi apa sih peluang yang bisa diambil, usaha yang bisa sambil bekerja tuh, dipikir-pikir terus main sama temen-temen ya kan, sharing-sharing. Nah waktu itu tuh main sama komunitas mobil dan temen punya steaman, sering nongkrong lah di sana. Kok ini orangnya bisa ninggalin steamnya mulu ya gitu, belajarlah di situ awal mula steam mobil. Awal mulanya Gitu. steam mobil. Iya. Steam mobil udah bisa berjalan, baru merambah ke yang lain. Gitu kan, usaha yang negatif di instansi kita kan nggak boleh ya kan. Gitu. Makanya kita nyari pendapatan tambahan yang aman-aman aja. Yang Iya, aman-aman aja, nggak boleh kita melanggar aturan di kantor ya kan, gitu sih. Gini, Pak, dari semua pekerjaan Bapak, Mm-mm. mana yang paling menantang menurut Bapak? Yang paling menantang ya? Iya. Yang paling menantang sih ya udah jelas di usaha ya. Kalau kerja kan udah ada job desk ya kan, udah ada SOP-nya. Pak hari ini ngapain, hari ini ngapain. Kalau usaha kan nggak ada. Kita nggak punya SOP, kita planning sendiri apa yang harus kita kerjakan,
target kita apa, pencapaian kita apa, nah kita yang menentukan sendiri. Jadi yang paling menantang sih usaha. Itu ya. Naik turunnya pendapatan, terus kalau lagi nggak ada konsumen, itu kan harus kita pikirin ya. Kalau kita landai-landai aja nggak dapat konsumen, Steam nanti tutup, kasihan para pegawai. Bener banget. Gimana Pak cara Bapak bagi waktu antara pekerjaan utama Bapak sama kerjaan Bapak usaha di luar lainnya? Nah, jadi kalau masalah bagi waktu ya, kalau kerja kan kita udah apel jam 7 pagi, apel siang kita jam setengah 4. Nah, setelah setengah 4 itulah kita start usaha. Nah, baru kita pecah-pecah tuh waktu tuh. Yang paling penting dulu misalkan yang properti nih mau ketemu sama orang, kita jadwal dari setengah 4 sampai maghrib misalkan. Terus ada lagi kalau yang mobil kan kita buka polesan juga ya, ada konsumen polesan. Kalau habis maghrib ketemuan berarti kan kita jalan dulu ya, habis isya ketemuan. Gitu. Jam terbangnya tinggi banget ya. Mau nggak mau ya. Karena kan cuan ya harus dikejar terus gitu. Mubazir selagi kita masih punya tenaga, ya kan, masih bisa warawiri, kita gas dulu aja. Nah, dari sekian banyak cerita Bapak, berarti Bapak udah sering banyak ketemu relasi, punya banyak teman, sahabat dan lainnya. Pernah gak sih ngerasa dikecewain sama orang terdekat Bapak atau relasi Bapak sendiri kayak gitu? Banyak ya. Banyak. Banyak Wah, ya. langsung banyak ya. Langsung keinget ya kayaknya nih semuanya Sakit nih. hati nih kayaknya. Banyak ya. Apalagi di dunia usaha ya. Nah, itu dia salahnya sih orang-orang itu pada pengen cepet ya, jadi saling tikung menikung ya kan. Misalkan kita bawa teman, ngenalin ke relasi kita, padahal slow dulu aja gitu kan, pelajarin ilmunya. Misalkan gue ngajak temen ini pengen kenal sama relasi gue nih, ya harusnya dengerin dulu gitu ceritanya apa. Ini mah nggak langsung tusuk gitu. Itu kan yang bikin kita kecewa ya. Tanya kita mau jadi temen apa, jadi saling apa ya tuh, bukan tuduh ya, saling Suuzon jadinya ya kan, ya. jadi suuzon gitu. Itu apalagi pernah waktu itu orang yang dipercayai ya udah hampir 7 tahun kali Gila gitu. juga ya. Kita ikat dengan komitmen, dia nggak mau karena udah biasa freelance kali ya. Gitu pas mau diseriusin dan udah nerima cuan, pergi begitu saja. Waduh. Gitu. Nah itu Parah di juga ya. dunia usaha tuh harus kuat mental ya. Kalau nggak kuat mental udah tenggelam gitu. Jadi sekarang menganggap orang itu ya udah sekedarnya aja gitu, jangan yang terlalu percaya banget. Seperti itu kalau di dunia usaha ya. Terlalu percaya juga nggak bagus Nggak ya. bagus Nggak ternyata. bagus guys. Nggak bagus guys. Sakit guys. Kalau udah ditikungnya ya. Iya, Tikungnya kirain tuh. pacar doang yang bisa ditikung. Wah itu lebih baik ditikung pacar ya, masih bisa cari lagi. Kalau cuan susah guys. Ngomongnya guys, ngomong-ngomong Bapak milenial ya? Apa Gen Z nih? Kita milenial yang ngikutin Gen Z ya. Waduh, bukannya biasanya milenial nggak mau ngikutin kita. Iya, bukannya Kita- milenial Nah, sebel ya itu. sama Gen Z. Bukannya Orang benci usaha, banget orang sama Gen usaha Z. itu harus fleksibel. Nggak bisa orang usaha itu nggak fleksibel, mental semua. Apalagi gua kan usahanya di bidang jasa kebanyakan ya. Ya kita yang ngikutin konsumen. Konsumennya Gen Z nih. Oh, kita harus ngikutin Gen Z. Oh, konsumennya kakek-kakek nih, ya kan, ya Baby bahasanya. boomer. Gitu. Iya. Jadi kita harus fleksibel. Harus Bisa bisa masuk ke kemana-mana segala ya. lini Nah, ya. jeleknya Gen Z nggak bisa sefleksibel milenial ya, gitu. Oh, minta dia serang nih kan. Belum apa-apa kita udah Iya. diserang duluan. Iya kan, misalnya Gen Z nih, ketemu orang yang lebih tua aja, ya udah dia manggilnya kak gitu, padahal umurnya 10 atau enggak 15 tahun lebih tua ya. Manggilnya kak. Kan kalau di milenial mah manggilnya abang, om gitu. Bukan gitu, Gimana Pak. coba? Soalnya kan sekarang kan milenial sering merasa muda ya. Nah itu salah. Kenapa sih lu semua masih ngerasa
muda Kita terus. ketemu Iya. gen milenial bilangnya ya paling cuma beda 2 tahun. Nanti kalau katanya kita bilang gitu. Pak, ih apaan sih Sakit panggil Kak?" hati nanti. Jadi kita panggil Kakak. Gue mah milenial kolot kali ya. Yang masih mau dihormati. Iya, Iya. saling menghormati Saling jatuhnya menghormati. gitu kan. Kalau misalkan dia manggil gua kakak, misal umurnya 15 tahun, jauh kan gitu kan. Gua manggilnya harus apa? Adek kejauhan gitu kan. Nah, Hah? Nah, gitu sih. Dia harus fleksibel. ngomong-ngomong nih Pak, tadi Ya. kan dari tadi ngomong katanya semua usaha gara-gara cuan ya. Iya. Selain jelas. itu ada nggak faktor lain yang membuat Bapak itu kayak pengen nyari duit terus atau pengen kerja terus? Ada ya, itu faktor pembuktian sih ya ke orang-orang dahulu kala. Wih. Dahulu Waduh, ini kala. masa kayaknya lalu mau berarti ya. curhat ya. Mau curhat nggak Pak? Dikit ya. Boleh. Boleh dong. silakan. Ya, jadi tuh gue itu seorang perintis lah yang lagi viral-viralnya nih, perintis apa waris gitu Wah, kan. Iya bener. Kok nggak enak banget ya dikucilin gitu kan. Tapi alhamdulillah sih berkat kalian-kalian semua nih yang apa ya, kata-katanya masih mengiang, gue makasih banyak. Karena berkat mereka yang ngebully, yang ngucilin gitu. Ngebulinya bukan fisik ya, keadaan gitu. Verbal ya. Iya, gue nggak bete, nggak baper gitu ya. Malah mereka itu jadi pecutan buat gue. Ya mereka mungkin waktu zaman muda gue main sama mereka tercukupi sama orang tuanya. Bukan orang tua gue nggak mampu ya, mungkin orang tua gue mendidik gue secukupnya, lu harus bisa berkembang gitu kan, yang nggak pengen apa dior gitu nggak. Jadi di situ gue apa ya, gue bakal ngebukti ini ke lulu semua gitu kan, bahwa gue bisa gitu. Karena pernah dulu lagi ngobrol nih kita nih satu circle lagi pada zaman kuliah, ini masih inget banget nih kalau lu nonton dulu. Masih inget nggak nih Ayo lu ngomong siapa gini itu? nih? Lagi ngobrol kan, gue nggak kuliah dulu karena emang disuruh jadi TNI itu. Orang tua suruh jadi TNI dulu deh gitu. Pas gue nongkrong ngobrol-ngobrol kan, gue nanya, lagi ngobrolin apa? Sorry ya, ini mah obrolan anak kuliahan, lu kan nggak kuliah, jadi nggak akan masuk ngobrol sama lu gitu. Di situlah gua nggak kuliah tapi gua bakal ngebuktiin gua bakal bisa lebih dari lu gitu. Awal mula tuh di situ tuh Pecutannya dalam Dalam juga ya. banget ya. gitu dari Nyentuh, nusuk ke Wih, hati. masuk banget itu mah. Masih inget nggak bro? Nah, yang Ayo, merasa siapa yang merasa? nonton gak ya? Nonton nggak ya? Harusnya nonton Mudah-mudahan sih ya. nonton ya, gitu. Mudah-mudahan nonton. Dan parahnya ya udah lama sih ya. Lu datang ke gua minjem duit ke gua, kan lu kuliah. Ya, pinjem dulu dong 100. Apa enggak 100? Udah Emang nggak masih zaman mempan? 100 Oh, sekarang. minjem 100. Udah gen mainnya tuh udah nggak zaman 100. Berapa tuh Pak? Jut gitu. Jut, ya. Agak serem ya. Sekojut 2 kojut. Nah, gitu, awal mula itu. Aduh, ternyata ada kesakitan masa Oh lalu iya, ya. Iya. tapi makanya nih buat Gen Z nih, jangan kalau dibully masalah, apalagi masalah keadaan ya. Kalau fisik mah ya jangan sampai. Orang itu perlu dibully masalah keadaan ya, tapi tangkepnya buat positif, pembuktian, jangan lu baper gitu kan. Gue buktiin gue bisa gitu. Jadi motivasi, Motivasi. ya. Jangan malah gini Bukan malah merenung. sedih terus Sedih ya. dia malah nggak berkembang nanti. Iya, Gitu. itu. Nah, pelajaran paling berharga deh buat Bapak dalam menekuni bidang-bidang usaha Bapak. Pelajaran apa yang Bapak dapat dari semua yang udah Bapak lakuin dalam usaha? Dalam usaha ya itu tadi masalah sosial ya, itu Sosial. wih penting banget. Jangan zaman sekarang ya, jangan terlalu percaya sama orang. Baik wajib, terlalu baik jangan, ya kan. Jadinya kenapa nanti rugi sendiri. Tadi apa pertanyaannya coba? Pelajaran berharga yang Bapak ambil dalam bidang usaha Bapak. Iya itu dalam bidang usaha tuh kan kita usahanya di bidang jasa ya kan. Jasa. Itu tadi jangan terlalu percaya ke orang karena bisa kena tipu. Terlalu baik tadi itu juga bisa rugi usahanya. Jadi apa ya, kita misal temen gitu kan datang, kan biasanya temen itu
wah ke temen kok segini oh kalau emang bisnis gitu Bisnis kan. is bisnis. Bisnis kalau lagi nongkrong ngopi royal boleh gitu kan, tapi terukur jangan berlebihan. Itu kalau bisnis eh, nggak enakan nggak boleh ya gitu, rugi sendiri. Rugi Bener sendiri. Iya, rugi. itu gua tahun lalu tuh. Nah, dari semua cerita Bapak, kayak kesibukannya semuanya tentang kerja utama, kerja sampingan, kerja dan kerja. Punya hobi tersendiri nggak? Ada dulu tuh sama hobi banyak dulu. Hobi juga banyak ya. Bukan cuma kerja kerjaan banyak, ya, hobi juga banyak banyak. ya. Sebelum jadi tentara itu gua ngelatih futsal. Hobi ya kan, dulu bola. Karena keseringan main cedera, ACL-nya kena, pensiun ya kan. Nah, kebetulan usahanya properti, kita nyemplung ke golf sekarang. Ke golf biar nyari relasi, nyari cuan ya. Jadi main golf itu bukan flexing. Main golf itu cari cuan. Nah, Jadi banyak yang salah tanggap ya. Iya. Stigmanya ya. Wah Biasanya orang kaya nih gitu. main golf. Enggak. Kita nyari relasi, nyari duit. malah nyari duit. Malah nyari Ya. duit, kita kira gaya-gayaan doang ya. Enggak, kenapa main golf itu nyari relasi? Karena kan ya kita misalkan main bola deh, atau nggak main sekarang yang lagi FOMO kan main pedal ya. Kita di lapangan lari-larian nggak bisa ngobrol. Kalau golf kan dari hole ke hole kan jauh ya. Jadi ada. kita ngobrolnya tuh bisa intens gitu sama relasi kita gitu. Jadi bukan flexing gitu, golf tuh bukan. Pasti kalau orang yang usahanya udah bidang jasa gitu ya, pasti larinya ke golf karena ngobrolnya dapet gitu. Dapat. Iya, bukan flexing. Boleh dong Pak kita dikasih tips. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pelit gitu dong. Kan bidang jasa ya. Iya, katanya Gimana, nggak gimana, boleh pelit. gimana? Bagi tips biar tetap produktif gitu. Kalau kita kan kebanyakan anak-anak sekarang kayak males, rebahan kayak gitu. Apalagi di usia Bapak sekarang Iya. gitu. Jadi tipsnya itu biar produktif itu hidup itu harus kita program, ya kan? Misalkan umur sekian target gua tuh apa sih goalnya. Jadi kalau gua dulu tuh misalkan deh gini contoh ya, hal kecil dulu deh, misalkan tahun ini gue bisa harus nabung 5 juta gitu, ya kan, oh bisa nih tahun ini, nah tahun berikutnya nambah gitu. Jadi harus punya program jadi hidup. Kalau nggak punya program ya nggak ada tujuan, jadinya ngapain tujuan hidupnya, nggak ada gitu. Kalau yang buat genji ya kan sekarang lagi mau nongkrong ngopi nggak apa-apa, kalau udah ada dana lebih gitu. Jangan ngopi terus buat healing, uang nggak ada, Hilang jadinya. Hilang, bukan healing lagi, hilang. Nah, dari semua cerita Bapak, menurut sudut pandang aku sih kayak udah termasuk sukses ya. Menurut aku belum. juga. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, Bapak tuh udah merasa sukses atau belum? Atau Bapak punya gambaran sukses tersendiri? Ada gambaran sukses tersendiri. Kayak gimana? Apa itu Pak? Ya sukses kan beda-beda ya. Sukses gua sekarang itu udah menjadi orang tua itu melihat anak-anak itu berpendidikan cukup tanpa gua terbebani. Ya kan, ada orang yang salahnya gen milenial sekarang nih, tidak mau apa ya, atau enggak gengsi memaksakan anaknya harus ikut ini ikut itu, tapi dia kebebanin sendiri, ya kan, harus ikut les ini ekskul. Wah sekarang lagi basket ya, futsal ya, tinju, banyak deh sekarang kan. Iya. Diikutin semua nih, tapi lu semua pusing. Nggak gitu bro, ya kan, secukupnya aja. Jadi jangan salah, wah iya anak gua harus begini-begini, tapi kita pusing sebagai orang tua. Emang bener tanggung jawab, tapi semampunya. Nah, sukses yang dari sudut pandang gue itu, anak gue bisa berpendidikannya bagus, apa yang mereka pengen untuk mengembangkan dirinya gue mampu tanpa gue dibebani, terbebani gitu dari finansial ya, maksudnya. Itu sukses gue sekarang sebagai orang tua. Kalau harta apa mah nggak ada ukurannya masalahnya gitu kan. Kita misalkan pengen sekarang iPhone 17 gitu, udah beli ya, iPhone 18 iPhone keluar. 18 keluar gitu. Ya nggak ada cukupnya ya. Nggak Gitu. bisa habis. Kesuksesan dari sudut pandang gue sebagai orang tua itu sih.
sebenarnya yang selalu ditakutin ya, makanya kerja terus susah terus, apaan sih tujuannya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal anak-anak, pernah nggak sih anak-anak tuh kayak ayah kerja terus sama akunya kapan mainnya gitu? Sering Nuntut banget ya jadi. nuntut. Awal-awal iya ya, apalagi waktu anak pertama kedua gitu, jangankan anak-anak, istri juga gitu kan, wah uang terus gitu. Tapi ini kan suatu pembuktian ya kan, buat contoh ke mereka gitu. Bukan mendidik anak itu bukan harus di parenting, wah diomongin gitu, diberi contoh, karena kan anak-anak mencontoh orang apa bapaknya khususnya ya, ya tanggung jawab kan gitu. Nah ini gue membuktikan bahwa gue itu tanggung jawab ke anak-anak gitu, dan gue buktiin gitu. Jadi sekarang anak-anak nggak komplain, bahkan mereka udah paham gitu. Misalkan Sabtu misalkan nggak bisa ngajak jalan, ya udah gitu, nggak, kalau dulu ya komplain karena masih proses ya gitu. Nah gue buktiin sekarang malah mereka mendukung, nggak ada komplain sekarang gitu. Paling ya jaga kesehatan ya Pi, kalau anak yang udah gede ya Udah gitu. pengertian Iya, ya sekarang. gitu. Dari semua kegiatan Bapak nih, kerja, usaha, pernah ngerasa capek nggak sih Pak? Capek pasti ya, kita masih manusia bukan Power Ranger. Banget, apalagi kalau udah nyampe rumah gitu, waduh capek tuh semua terkumpul. Karena kan pulang kerja 3:30, ketemu orang sana sini, nggak bisa rebahan, nggak bisa leyeh-leyeh. Leyehnya pas di rumah tuh, nyampe rumah ya jam 10:30 gitu, capek. Ngeliat anak tapi seger lah ya, seger lagi. Senang juga bahagia ya Pak ya? Paginya capek lagi. Jadi Wajar nggak sih kalau ada. capek mah, Capek nggak wajar. mungkin nggak ada yang orang capek, pasti capek. Tapi kan hidup itu pilihan ya, Bener. tujuan hidup kita apa ya kita lawan gitu aja. Nah, capek gitu berarti cara ngeres dirinya gimana tuh Pak? Kalau gua ngeres dirinya dapat cuan. Dapat cuan tetap balik lagi ke Kerja kerja lagi ya. berarti nggak ada Iya. resnya. Nah, ya ini mah gue pribadi ya, maksudnya mau dicontoh, alhamdulillah, nggak dicontoh ya nggak apa-apa sih. Kalau gue itu kalau nggak ada kerjaan malah kayak capek banget. Misalkan cuman scroll HP gitu ya, badan tuh malah kerasa gitu. Tapi kalau ada planning hari ini apa gitu, badan Seger. seger gitu. Kayaknya karena udah kebiasaan. Udah Kebiasaan, kebiasa. ya kan? Jadi kalau nggak ada malahan bingung. Mana nih kerjaannya nih? Kalau bahasa Gen Z-nya workaholic banget dia. Waduh, apa itu? Waduh. Kerja keras. Ya keras. Makanya kalau istri nih di rumah lagi nggak enak badan nih, udah kamu keluar aja ntar sehat deh, pasti gitu. Kadang kan kita kalau Udah nggak tahu obatnya ya. kalau nggak enak badan mau keluar nggak enak ya Iya. gitu. Padahal udah pengen keluar banget. Istri sekarang udah paham gitu. Kalau nggak enak badan deh, coba kamu keluar deh, ntar sehat. Benar gitu, nyari kegiatan Sembuh. sembuh gitu. Berarti kalau sakit obatnya nyari kerjaan ya, Nyari kerjaan kegiatan. gitu. Ya makanya yang kita pahami usahanya kan, yang kita sukain biar nggak terpaksa gitu. Kasih dong tips buat anak-anak muda, buat para laki-laki khususnya, Oh, supaya oke. bisa tidak membuang-buang waktu di usia mudanya, tidak lari dari tanggung jawab sebagai laki-laki kayak gitu. Oke, nih pesan gua ya khususnya buat laki-laki. Yang pertama yang Gen Z yang baru-baru mau nikah nih. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki itu sangat berat karena kita membawa dua keluarga, ya kan, keluarga kita, keluarga calon kita sama istri dan anak. Berapa tuh? 4. Banyak ya. Jadi banyak. Jadi benar-benar harus dimatengin karena beda sama pacaran ya, cuman 2 doang kan gitu. Nah, yang paling sering gue denger tuh kasusnya gini. Apa? Kalau lu udah nikah, ya kan? Pentingin dulu keluarga kecil lu. Jangan keluarga lu aja gitu. Karena lu udah bawa anak orang. Contohnya misalkan lu dapat gaji. Jangan lu pentingin keluarga lu dulu. Istri dan anak lu dulu lu pentingin, kalau ada sisa baru lu kasih ke keluarga lu, karena banyak yang mentingin ke keluarganya Balik ya. kebalik gitu kan. Aduh, lu belum siap nikah, berarti nikah ya lebih baik lu nggak makan tapi keluarga lu Keluarga makan terpenuhi. gitu.
Kalau yang udah menikah, hidup itu pilihan gitu. Kalau lu mau berlebih, ya lu harus capek gitu. Nggak ada orang yang enak-enak di rumah hidupnya berlebih. Kalau ada, gue yang ikut lu itu. Gitu, hidup itu pilihan intinya. Sangat harus dipilih mau cuan apa mau nyantai gitu. Itu sih. Jawabannya sangat-sangat menginspirasi ya. Buat cewek nggak boleh nih, buat cewek. Boleh, Boleh, boleh tambahan, banget, tambahan. silakan. Buat cewek nih, buat cewek mah mau khususnya nanti yang sudah berumah tangga nih, yang lagi berumah tangga nih. Kalau lu mau hidup berlebih ya para wanita-wanita nih, kasih kesempatan dulu buat suami lu berjuang di luar sana. Jangan direcokin karena kan kalau suami mau nyari uang tambahan kan mau nggak mau harus ketemu orang dong. Kalau direcokin mau gimana enjoy mereka? Nggak akan enjoy. Lu doain aja gitu. Tapi kalau udah dikasih kepercayaan suaminya, buktikan. Jangan pura-puranya mau ketemu ini taunya ngopi-ngopi doang ya kan gitu. Pulang malah nggak bawa Pulang nggak bawa uang. duit. Gitu. Buat ciwi-ciwi juga hidup itu pilihan juga. Kalau lu mau hidup berlebih ya harus mengikhlaskan waktu gitu buat suaminya. Nah, dari sekian banyak relasi Bapak, kan Bapak udah banyak ketemu orang, belum juga di tempat kerja, belum juga di lingkup kehidupan Bapak. Gimana sih cara memilih orang kepercayaan Bapak di setiap bidangnya? Kan tadi dengar sempat dikecewain ya. Punya trauma Punya nggak trauma atau nggak? Trauma banget Gimana? sekarang. Trauma banget. Tapi alhamdulillah semua itu perjalanan pasti ada hikmahnya dan pasti dikasih titik terang. Sekarang alhamdulillah tim-tim tuh udah bisa dikasih kepercayaan ya dengan datang sendirinya, nggak dipilih malah dari orang-orang nggak kenal. Kan dulu mah dari ya mohon maaf ya teman-teman gua nih dulu kan dari teman lah, maksudnya ya lu kan berteman sama gua nih, tahu susahnya gua, ayo deh. Ternyata malah nggak baik kayak gitu tuh. Ya mendingan orang luar aja yang mau berkomitmen kita ajak gitu. Kalau yang nggak mau berkomitmen sekarang ya udah gitu. Banyak gua ngejalanin project baru gitu. Gua ngajak teman, banyak yang underestimate gitu kan. Wah nanti ini pas berhasil baru, Om, Pak, bosku gitu. Baru Telat pada gitu. datang. Ya tahu gue juga butuh perut yang diisi, tapi kan semua juga harus ada perjuangan gitu kan. Sekarang mah ya orang yang mau berkomitmen aja gas, nggak mau berkomitmen tinggal gitu aja gitu. Sekarang nggak mau deh nerima orang-orang yang enaknya aja ya kita aja keluarga kita tinggalin gitu kan. Masa orang-orang tiba-tiba datang enaknya aja gitu. Sekarang mah yang mau komitmen gas. Alhamdulillah sekarang punya tim-tim yang hebat yang datang tadi undang ya kayak jalangkung Jelangkung. itu sih. Ini Pak, ada nggak tips buat anak-anak muda yang baru mau mulai usaha atau baru mau mulai cari kerjaan lain gitu? Oh ya, usaha dulu ya. Iya, Usaha itu jangan pernah dianggap sampingan. Usaha itu harus fokus karena kalau awalnya udah nganggap sampingan ya udah penghasilannya nggak gimana ya, nggak bisa kita target karena nanti oh ya udah sampingan ini deh gitu. Apapun usahanya, apapun yang dijalankannya harus komit. Targetnya apa, nanti pencapaiannya apa gitu. Dan ingat jangan terlalu gambling gitu. Yang kita paham dulu aja yang minim resiko gitu. Jadi jangan gambling. Iya kalau orang kaya ya Iya. gambling juga ntar disuntik keluarganya. Kalau tabungannya segitu-gitunya aja susah ya, Miss Queen. Sekarang kan orang-orang pengennya instan, jadi pengennya kerjanya ngelihat orang kerja itu pengen ikutan. Nah itu FOMO. Iya. salahnya zaman FOMO. sekarang itu ya kan. Bedanya milenial dan Gen Z ya. Balik lagi. Balik lagi ke Ya game. kan ini kita kalau milenial itu didikannya penuh kebohongan. Didikannya penuh kebohongan nih. Jangan duduk di depan pintu nanti jauh jodoh. Jodohnya jauh. Kayaknya kita juga dapat ya yang Dapet begituan. sih. Tapi kan udah mulai berkurang kali Iya kan sih, contohnya gitu.
nasinya habisin nanti nangis. Kutuan. Kutuan kan. Nanti ntar nasinya nangis. Padahal mah enggak, emak bapak kita yang nangis gitu kan. Iya. Kalau sekarang Gen Z itu kenapa pengen pada instan? Karena banyak motivator yang ngebodohin gitu, Menjerumuskan. gitu. Padahal mah uangnya nggak ada, dia pura-pura gue ngerjain ini gitu. Itu salahnya tuh di situ. Jadi Motivator kemakan omongan goblok nih, motivator ya. ya. Iya. Gitu, Soalnya sekarang udah flexing gitu kan. zamannya sosmed ya, jadi Iya. anak-anak juga udah Itu kesal juga, nggak ada yang instan, nggak ada. Kalau ada yang instan, gue yang ikut lu, gue kerja lu deh, nggak apa-apa deh, usaha-usaha gue dipegang sama tim-tim gue yang ikut lu. Kalau ada yang instan ya, ya mohon maaf ya, sekarang banyak tuh motivator kayak main apa saham ya, Trading. nggak apa-apa deh kalau lu ngejamin. Dan gue sering ditawarin, gue cuman bilang gini, bisa loss nggak? Bisa gitu. Kalau loss, lu mau bertanggung jawab nggak? Enggak dong gitu. Nah, coba dong kalau loss lu juga bertanggung jawab, gue ikut gitu. Kan sekarang mau lagi FOMO-nya trading ya kan. iya. Tidak ada yang instan brother gitu. Itu sih. Ini buat kedepannya, kira-kira Bapak pengen ngejalanin bidang baru, usaha baru, atau fokus ke yang lama dulu? Sekarang kan lagi ada project baru ya kan. Kita fokusin dulu, kalau sudah berjalan dan ada peluang dan minim resiko, utamanya gas pokoknya. Selagi kita masih apa ya, masih bisa menjalankan gas. Karena kan laki-laki itu masa-masa produktifnya itu di umur 27 sampai 45 ya kan. Kita berakit-rakit dulu nih, ntar di 45 baru kita santai-santai. Jangan pas kita di 45 lagi banyak kebutuhan kita berakit-rakit gitu. Walaupun nggak ada kata telat ya, tapi jangan sampai fisik kita udah mulai menurun, baru kita pacu tenaga kita gitu. Jadi kalau ada peluang gas aja terus. Gas terus ya, Gas Pak ya? terus. Bagaikan remblong ya kehidupannya, Iya, digas gaspol remblong. terus. Gas remblong boleh, tapi kita belokin harus gitu. Jangan main tabrak aja, jangan. Iya benar. Gitu. Ada aja ya bahasanya. Iya. Jawabannya ada aja. Kalau jawabannya kita ada tabrak aja ya. terus, nanti haknya orang kita ambil ya kan. Hal-hal yang melanggar hukum kita tabrak, jangan. Haknya orang kita belokin, yang melanggar hukum kita belokin gitu. Jawaban inspirator tuh emang beda, Beda Kak. ya. Nggak Bener. salah kita ngundang. Iya, nggak salah kita ngundang orang yang benar-benar berpengalaman dalam bidangnya. Duh, dari tadi kita udah banyak ngobrol ya kayaknya, apa ya? Ya. Terakhir nih, Apa nih? boleh nggak kasih satu tips paling penting dalam bidang usaha? Tips paling penting, komitmen dan harus berani capek udah. Karena orang sekarang awalnya doang ngomong komitmen dan ujung-ujungnya nggak mau capek. Udah itu aja, simple. Simple banget ya. Tuh guys, Dari dengar tadi guys. ngomongnya banyak, Iya. tipsnya Kalau tipsnya itu aja. simple. Karena orang sekarang tuh pengennya instan, ya kan? Nggak ada instan, bilang lagi harus komitmen dan berani capek udah. Makasih banget ya Pak ya udah datang ke Sama-sama, sini. kita udah diundang. Iya. Buat Ilmunya temen-temen, sangat bermanfaat. silakan ditonton konten kita, pasti kalian dapat ilmu baru dari konten kita kali ini. Semuanya menginspirasi. Udah dari pekerjaan utamanya Iya. dijalankan, bidang usahanya banyak, keluarganya Banyak. tidak terlantar, dan apalagi dengan social butterfly-nya tuh masih tetap punya hobi Iya ya. benar, masih bisa harus. menjalankan hobi. Sekian konten kita hari ini, semoga bermanfaat untuk ditonton, menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Dan tunggu lagi konten-konten kita selanjutnya. Semoga konten kita terus berkembang. Dadah. One is the loneliest number that you